Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah aidzan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqil hadithi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Afillah rahimahu wa ta'ala usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kita meneruskan tentang langsung kepada halaman di mana asma wa sifat. Ya. Asma wa sifat. Pada halaman yang ke tentang ketuhanan, ya. Tentang ketuhanan, halaman 28 ya. 28. Mulai nomor 1, ada pun sifat ya yang mesti ada loh ya kan, itu ya. Nanti kita lihat ya, ada kaitannya. Nanti ya, tidak kita bahas keseluruhannya, tetapi cukup hanya beberapa saja ya. Lainnya sama. Paling belakang itu ya, halaman 28 ya. Silakan. Padahal tentang ketuhanan, wujud oleh wujud. Adapun sifat 20. Adapun sifat yang 20 yang mesti ada dan yang 20 mustahil pada Allah itu adalah: 1. Wujud, artinya Tuhan ada. Mustahil, ia tidak ada. Bukti atas adanya Tuhan ialah adanya alam ini. Kalau Tuhan yang menjadikan alam ini tidak ada, tentulah alam ini juga tidak akan ada. Kita melihat dengan mata kepala adanya alam. Ini suatu bukti bahwa yang menjadikan ada. Yang menjadikannya itulah Tuhan. Kalau kita melihat suatu rumah sudah jadi bagus kelihatannya, sudah barang tentu, kita yakin bahwa ada tukang yang membuatnya. Kita yakin tak mungkin rumah itu akan jadi sendiri tanpa ada tukang yang membuatnya. Firman Tuhan dalam Quran begini, artinya amat suci ia Tuhan yang esa lagi gagah. Az-Zumar ayat 4. Firman Tuhan lagi, artinya tiada yang berbisik bertiga melainkan ia yang keempat. Tiada yang berbisik berempat melainkan ia yang kelima. Tiada yang berbisik berlima melainkan ia yang keenam. Tiada kurang dari itu, tiada lebih dari itu, melainkan ia bersama di mana mereka berada. Al-Mujadalah ayat 7. Teranglah bahwa Tuhan ada dan ia mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi, sampai ia mengetahui bisik-bisik hati seseorang. Iya. Sampai di situ dulu. Wujud artinya ada, mustahilnya Adam. Jadi nama Adam itu asalnya tidak ada, menjadi ada karena diadakan. Adam. Maka Nabi Allah Adam dinamakan itu, ya, asalnya tidak ada. Adam. Adam, hudud, fana. Ya. Jadi fana itu yang mustahil yang ketiga. Ya. Lawannya dari bako.
Ya, itu. Kenapa ini kok menyimpang ya? Nah, kenapa ini dikatakan menyimpang? Kan dalilnya Quran. Ayo, coba. Kenapa disebut menyimpang ini? Kan dalilnya Quran ini. Ya kan? Sampai bisik-bisiknya itu saja ketahuan. Jadi tidak usah kita ini berbisik-bisik, ya. Maka apabila ada 3 orang, ya, yang 2 orang ini ngobrol, ya tanpa mengajak yang ketiga, haram hukumnya. Ya, apalagi dengan bahasa daerahnya, haram. Takutnya apa? Nanti yang nomor 3 ini suudzon bahwa ia dirasanin. Ya, ngambek nantinya. Tidak boleh. Kenapa ini? Ayo, coba, tidak apa-apa, salah. Wong belajar, Pak. Padahal dalilnya Quran itu. Surat Al-Mujadalah ayat 7, Az-Zumar ayat 4. Ya, oke lah. Nanti kita jawab. Ya, Anda sambil berpikir. Kitab, fadhol. 2. Qidam. Tuhan bersifat qidam, artinya tidak berpemulaan adanya. Mustahil ia berpemulaan adanya. Karena kalau ia berpermulaan adanya, maka samalah ia dengan makhluk. Kalau ia sama dengan makhluk, maka ia bukan Tuhan. Selain daripada itu, kalau ia berpermulaan adanya, maka siapakah yang menjadikan makhluk yang terdahulu daripadanya? Dalil dari Al-Quran atas kitabnya Tuhan ialah firman-nya, artinya ialah Tuhan yang tidak berpermulaan adanya dan pula tidak berkesudahan adanya. Ialah yang lahir wujudnya, ialah yang tersembunyi zatnya, dan ia tahu tiap-tiap sesuatu. Al-Hadid ayat 3. Lanjutkan. 3. Baqo. Tuhan bersifat baqo. Arti baqo ialah kekal selama-lamanya. Mustahil ia akan lenyap atau habis. Tuhan tidak mungkin akan habis, karena kalau ia tidak ada lagi, maka siapakah menjadi Tuhan sesudahnya? Tuhan kekal buat selama-lamanya, dan ia akan mengekalkan pula surga dan neraka bersama penghuni-penghuninya. Dalil dalam Al-Quran bahwa Tuhan bersifat kekal ialah artinya segala sesuatu akan lenyap kecuali zatnya. Al-Qasas ayat 88. Nah, kita sudah 3 sifat ini. Ada? Kenapa ini dikatakan sampai salah? Bid'ah dalam asma wa sifat. Ayo, coba. Padahal dalilnya Quran semua kan? Mana ada hadisnya? Tidak ada kan? Quran yang kita baca. Ayo, kenapa? Kemarin kita sudah ungkap, Abul Hasan Al-Asy'ari ini mengungkapkan ini sebelum beliau bertobat. Sebelumnya beliau berfaham apa? Mu'tazilah, artinya mengedepankan akal. Ini akal dulu dimasukkan, baru dimasukkan kepada dalil. Coba wujud, lawan katanya Adam. Anda lihat di dalam surah Az-Zumar ayat 4 itu ada nggak kata-kata wujud? Nggak ada kan? Ada nggak di dalam Al-Mujadalah ayat 7 itu tadi tentang wujud? Nggak ada ya? Lalu qidam, artinya yang dahulu, ya. Lawannya huduth, ya, yang kemudian, ya. Anda lihat di situ ada nggak qidam dalam ayat itu, Al-Hadid ayat 3 itu? Nggak ada kan? Anda buka lagi baqo, lawan katanya fana. Waalaikumsalam. Ya.
Ada nggak di sana? Nggak ada kan? Nah, perlu diketahui Abul Hasan Al-Asy'ari ini selama 40 tahun ikut faham Mu'tazilah. Taubatnya kapan kalau begitu? Mohon maaf. Mulai ngajinya dia, mulai pinternya mulai kapan kalau begitu? Ayo. Iya kan? Tentu lebih dari, usianya lebih dari 40 kan? Wong selama 40 tahun dia kelompok Mu'tazilah. Tidak mungkin bayi langsung lahir langsung bisa mengerti Mu'tazilah. Nggak mungkin itu. Jadi taubatnya beliau ini sudah dikenal duluan kitab beliau yang salah, yang berfaham Mu'tazilah. Kemarin saya kutipkan di dalam buku itu, di dalam fotokopian Anda tentang yang benar, bahwa asma wa sifatnya Allah itu tidak boleh diapakan? Ditahrif. Ya. Tuh, halaman 54 itu ya. Kemudian ditaktil. Ya, ditakyif. Kita sudah tidak usah nanyakan itu. Kalau tadi ya, subhanahu ya, maha suci Allah, maha suci dia. Wes Allah itu suci, sudah tidak usah ditaktil. Sucinya kayak apa? Bersih dari kotoran tah? Wes tidak usah dipikirkan. Apanya yang suci? Sifatnya kah? Kekuasaannya kah? Bajunya kah? Wes jangan dipikirkan. Tidak usah kita begitu kan? Ya. Wallahul wahidul qahar. Wahidul maha esa. Qahar maha gagah, maha perkasa. Ya. Sudah, tidak usah keperkasaannya Allah kayak apa, tunggalnya Allah kayak apa. Sudah. Tidak usah kita punya pikiran apa-apa. Terima apa adanya. Ya. Gagahnya apa? Allah main apa? Pancu tak gagah? Tidak usah dipikirkan begitu. Tidak boleh. Makanya ini, Anda lihat itu. Maka inilah yang dinamakan pakai akal. Lalu dia menggunakan pakai dalil dulu. Dari akal menuju nakli. Tidak boleh nakli dulu. Ya, nakli dulu. Karena kita ini punya keterbatasan. Kalau nakli yang berbicara, baru kemudian akal yang berbicara, baru boleh. Tetapi manakala nakli yang berbicara kemudian tidak berseberangan dengan akal, akal disingkirkan. Akal harus disingkirkan. Contoh, ketika kita sholat pakai ruku, kenapa mesti pakai ruku? Wis tidak usah dibahas. Sami'na wa atokna saja sudah selesai. Tidak usah dipikir sambil supaya meregang. Kan disuruh sampai meregang tuh lekak-lekak sehingga otot-ototnya kembali ke serbukan. Kemudian ini bisa begini, bisa begini. Ya, maka ada hadis yang menerangkan bahwa jika engkau sakit maka sholatlah tahajud supaya niscaya engkau akan sehat. Hadis itu maudhu. Itu masuk terkenal kemana-mana, maka ya sholatlah kamu niscaya kamu akan sehat. Sama dengan sumu tasihu, rokyu semuanya. Ya. Makanya untuk itu kenapa kita ini memilah dan memilih itu, ya tadi saya sebutkan mana yang benar khusus Allah. Contoh, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku ke hadapan Zat yang mempunyai wajah, yang menciptakan langit dan bumi. Sudah, wajahnya Allah kayak apa? Sudah, tidak usah dibayangkan. Ya, Allah bersifat ulu, tinggi. Tingginya kayak Allah itu kayak apa? Wis tidak usah dipikir di mana. Sudah, yakini sudah.
Nah, inilah maksudnya kelompok Mu'tazilah. Hampir 40 tahun Al-Asy'ari berfaham Mu'tazilah. Lalu kemudian, mohon maaf, ya, lalu beliau ini bertaubat, keluar dari faham Mu'tazilah, ya, lalu mengarang kitab Al-Ibanah. Ditulis setelah taubat dari pemikiran Mu'tazilah. Beliau menulis asma wa sifat sesuai yang tadi, yang di halaman 54 itu. Sudah sesuai dengan as-sunnah. Yang kemarin 20, yang 13 itu dia sudah, itu sebelum beliau bertaubat. Ya, akan tetapi faham ini orang yang tidak suka, karena sudah mulai dari fahamnya yang 20 ini. Orang yang tidak suka mengatakan bahwa karya Ibanah itu tadi bukan adalah hasil rekayasa orang-orang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah taubat dari akidah yang sesat. Begitu tulisnya. Lihatlah ini. Wahabi menodai kitab Al-Ibanah Al-Usul Diniyah. Kenapa katanya memutarbalikkan fakta-fakta Ibanah itu tadi tidak diakui oleh orang-orang yang dahulunya sudah Mu'tazilah, yang masih mengikuti Mu'tazilah sampai sekarang. Tetapi walaupun beliau, mereka ini tidak mau dikatakan Mu'tazilah, padahal ini asal karya beliau. Ini dibuka Aqidatul Awam, ya. Makanya kita perlu itu, membahas itu, karena ini adalah bahagian dari akidah. Demikian pula kalau Anda lihat nanti mukhalafatul lil hawadisi, yamuhu binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat. Wah, sudah tidak akan berjumpa itu, ya. Lalu bertentangan. Jadi dalilnya itu adalah nas Al-Quran maupun as-sunnah as-sahihah. Selain itu kita tolak. Ya, itu tadi begini. Ya, tentang bako. Lihat itu bako. Ya. Tuhan kekal buat selama-lamanya, dan ia akan mengekalkan pula surga dan neraka bersama penghuninya. Ya, khalidina fiha abada. Para penghuni neraka khalidina fiha. Surga khalidina fiha. Ya, kekal kan? Dalam kekalnya khalidina fiha dengan kekalnya Allah bagaimana? Surga dan neraka, nanti kita di surga dan neraka itu kekalnya kayak apa? Kalau akal seperti ini tadi jawabnya. Allah mengekalkan. Begitu ditanya, kalau mengekalkan Allah surga dan neraka, iya, kekalnya surga dan neraka itu samakah dengan Allah yang mencipta? Ya, maka ditolak oleh dalil. Ya, perkara kekalnya surga dan neraka, kita ini cuma diam saja, itu urusan Allah. Sudah tidak usah dipikir-pikir lagi. Sehingga ada sekarang ini buku-buku, ya, kekalkah surga dan neraka? Begitu, Bapak. Silahkan buka buku itu. Karena apa? Ini tadi, ya, Mu'tazilah digabungkan antara tasawuf dengan Mu'tazilahnya, digabungkan sama dia. Terkenal ini, surga itu tidak kekal, ada yang judulnya begitu. Neraka itu tidak kekal, karena ya tadi yang kekal itu Allah. Begitu. Kalau kita tuh dalilnya Quran loh ya, jadi bingung kalau tidak paham betul. Makanya sunnah menyatakan sudah khusus Allah, kekekalan malaikat segala macam. Malaikat kan membantu. Kalau begitu katanya Allah Maha Kuasa, kok butuh pembantu? Loh. Kemudian mohon maaf ya, mohon maaf sekali, kawan-kawan kita kalau
berdoa, bertawasul dulu supaya apa? Dianggap sebagai raja. Karena ya tadi Allah butuh pembantu berupa malaikat-malaikat itu, maka untuk mengenal Allah butuh pembantu itu berupa orang-orang yang soleh ini tadi. Nauzubillahi min dzalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini Mu'tazilahnya jalan. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kenapa demikian? Ya itulah setan. Iya? Fadal? Iya, Fadal, silahkan. Kalau yang biasa ditamsil oleh orang Mu'tazilah seperti selain wajah Allah, tangan Allah, apalagi yang lain, Ustaz? Banyak. Apa aja, Ustaz? Ya, yang ditamsilkan oleh ini, ya, tangannya Allah, kekuasaannya Allah, tak ya, tangannya, wajahnya Allah. Kemudian apa? Betisnya Allah. Allah ada di mana-mana. Allah di mana-mana. Allah istiwa bersemayam. Arsy ya. Duduknya kayak di singgasanan, jangan dipikirkan begitu. Memangnya kita kemudian kalau hadis qudsi, ya, Allah tiap malam ketika malam tinggal sepertiga, maka Allah turun ke bumi, meluncur, surut begitu kayak jet. Pikirannya itu loh, ya. Astagfirullahaladzim. Ya, ini. Maka kita tidak menyalahkan karena persepsi pandangan mereka tentang Asy'ariyah ini tadi dihidupkan kembali yang sudah bertobat ini tadi, ya. Kemudian mengarang ibanah sehingga asma wa sifatnya Allah itu tadi dikembalikan sesuai nas, ditentang oleh salah satu pengikut beliau yaitu Maturidi, menghidupkan kembali yang tadi sudah dimatikan. Kemudian mengatakan bahwa ibanah itu sudah diselubui sama Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Membebek. Ya. Sama dengan Ihya Ulumuddin, beliau masih belum bertaubat. Saya bisa menunjukkan, mohon maaf, karya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali tentang kitabnya namanya Al-Awfaq. Isinya apa? Wafak, Pak. Asal kata Awfaq itu wafak, wefek, mau kebal, mau supaya dicintai orang, itu muncul semuanya. Pakai ayat Quran itu ditulis begitu. Abu Hamid Al-Ghazali sebelum beliau bertaubat. Ketika mau beliau bertaubat, tidak mau yang lain, yang bebek ini tidak mau. Sudah terlanjur gandrung. Al-Awfaq itu yang Al-Mujadil obat itu bukan? Dari Al-Awfaq kemudian dipecah oleh Al-Buni. Maka dia mengarang kitab Al-Mujarobat. Ya, begitu Al-Mujarobat kemudian diganti oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan campuran tulisan Jawa dan Arab digabung menjadi satu. Syahadaten menjadi sekaten. Asal kata sekaten itu syahadaten. Ketika tawaf di Mekah kejauhan, maka tawafnya di keraton. Sama 7 kalinya dengan tidak berucap apa-apa, namanya topo bisu. 7 kali sama. Sampai sekarang silahkan datang ke Solo dan Jogja. Ya, ya. Itu. Nah, ya, ada lagi Fadal? Dalam menerangkan ini, makanya kemudian karena tadi saya sudah buka bukunya itu tadi, ya. Maka ada kawan-kawan kita ini. Apa ini? Tawasul, tabarruk, ziarah kubur, karomah wali. Termasuk ajaran Islam. Ini laris manis orang yang sepaham. Padahal yang mengarangnya ini kritik atas paham Wahabi. Syekh Ja'far Subhani ini seorang Syiah.
Kalau nggak ngerti, kalau mereka yang melakukan ini dikatakan Syiah tidak mau, tapi ajarannya dipakai sama dengan Anda dan saya. Kalau begitu, kalau